ke-21 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapannya. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dela Telomonua SSI Tel. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17 yang menjadi nas pembimbing kita di minggu ke-21 sesudah Pentakosta menyatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Allah Bapa Surgawi, Allah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian setiap ciptaan, kami mengaku di hadapan-Mu dengan rendah hati bahwa kami adalah umat yang seringkali meragukan kuasa-Mu, sehingga kami lebih mementingkan kuasa dan kekuatan diri sendiri dan mengandalkan kuasa-kuasa duniawi, bahwa kami seringkali mengutamakan pikiran kami dalam membangun gereja-Mu dan mengabaikan kuasa Roh Kudus dan ajaran firman-Mu, bahwa kami seringkali mengutamakan rumusan-rumusan dan teori-teori pikiran manusia serta mengabaikan firman dan kehendak-Mu, bahwa kami seringkali menyakiti hati sesama kami dengan berlaku sewenang-wenang, memfitnah dan merencanakan kejahatan, bahwa kami seringkali tidak melakukan tugas tanggung jawab kami dengan sungguh-sungguh, baik sebagai orang tua, suami istri, anak-anak, saudara bersaudara, bahkan dalam pekerjaan dan pelayanan kami seringkali lalai. Dengan rendah hati kami memohon, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, ingatlah firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang
yang memegahkan diri. Sampai sedemikian jauh perintah hidup baru bagi kita semua, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, serta terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika benih firman-Mu ini ditaburkan atas kami, benih itu dapat bertumbuh di tanah hati kami yang subur dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengar, dan urapi, kuasailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu dapat menjadi berkat dan kehidupan bagi jemaat yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Ibrani 11 ayat 1 sampai pada ayat yang 7 yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kepada kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, pengantar mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu
Ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pada minggu hari ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober ini. Minggu depan kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan November. Kalau sudah memasuki bulan November, tidak terasa kita akan memasuki penghujung akhir tahun. Memang situasi dan kondisinya tentu berbeda. Tidak seperti di tahun-tahun yang sudah berlalu, karena adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Namun kita tetap beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing melalui ibadah secara online. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Adapun tema yang akan kita renungkan bersama-sama berjudul Iman yang Hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan itu diibaratkan sebuah perjalanan iman. Oleh karena itu, kita selaku orang percaya harus terus-menerus tanpa henti membangun iman kita dari hari ke hari, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Pertanyaan sederhana bagi kita, apakah iman itu? Kita selalu berbicara tentang iman. Jadi, apakah iman itu, jemaat yang dikasihi Tuhan? Iman atau faith atau pistis dalam bahasa Yunaninya artinya percaya. Iman adalah percaya yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Iman berarti percaya meski belum melihat. Pertanyaannya, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun pertolongan belum datang? Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita belum melihat pertolongan daripada Tuhan? Atau kita bersikap seperti Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus, di mana ia baru percaya bila ada bukti. Firman Tuhan katakan kepada kita, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Itulah iman. Meskipun kita belum melihat apa yang akan terjadi ke depan, namun kita percaya bahwa semua itu akan terjadi atau akan digenapi. Pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini Ibrani pasal 11 memberikan teladan atau contoh kehidupan iman yang luar biasa melalui tokoh-tokoh iman yang diperlihatkan dalam bacaan kita saat ini, di mana mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup dan kehidupan dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Imanlah yang membuat mereka mampu bertahan di segala situasi, kondisi, atau keadaan yang tersulit, keadaan yang terberat sekalipun. Karena imanlah mereka mampu untuk melakukan dengan taat hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil, dan Tuhan mewujud nyatakan dalam janji-janjinya bagi mereka, bagi tokoh-tokoh iman yang dapat dicontohi teladan imannya bagi kita semua. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini ada 3 contoh tokoh iman yang menjadi teladan bagi kita. Dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 ada 3 tokoh. Yang pertama, Habel. Tentu Bapak Ibu Saudara, tokoh Habel ini tidak asing lagi bagi kita. Dia punya kakak bernama Kain. Dan apa yang menarik di sini dari cerita Habel dan mengapa imannya harus dicontoh bagi kita semua? Karena iman Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain, kakaknya. Habel mempersembahkan korban untuk Tuhan. Dan Allah melihat sikap iman Habel, bukan melihat jenis persembahan yang diberikan oleh Habel, banyak atau sedikit persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Di sini Tuhan Allah melihat sikap iman si pemberi korban, itulah yang diperhitungkan oleh Allah. Jadi kalau kita mau memberikan suatu persembahan atau ungkapan syukur kita kepada Allah, yang Tuhan lihat bukan besar kecilnya, bukan banyak sedikitnya, bukan mewah sederhananya persembahan yang kita berikan, tetapi sikap iman kita yang tulus, ikhlas, dan sukarela, sukacita dalam memberi. Itulah yang terbaik bagi Tuhan. Terutama persembahan hidup kita, itu yang berkenan di hadapan Tuhan lewat perkataan kita, perilaku hidup kita atau cara hidup kita yang baik bagi semua orang, yang mengasihi, yang ramah, yang penuh kasih. Itulah yang menjadi persembahan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, tokoh iman yang perlu menjadi contoh dan teladan bagi iman kita adalah Henokh. Bapak Ibu tahu cerita tentang Henokh? Mungkin ada yang belum pernah tahu cerita tentang Henokh ini. Henokh ini adalah anak Yared, keturunan Adam. Karena imannya, karena Henokh ini juga adalah pribadi yang bergaul
akrab dengan Allah, ia terangkat dan tidak mengalami kematian. Henokh terangkat ke sorga tanpa melewati kematian. Kehidupan Henokh bersama Allah sudah tersirat di dalam Alkitab bahwa ia memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Ia tidak mengalami kematian secara fisik. Itu semua karena Tuhan berkenan atas hidup Henokh. Jadi di sini kita dapat pelajari bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus punya hubungan yang dekat dengan Allah, supaya kita tahu dan mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki hubungan yang jauh daripada Tuhan, hidup kita di luar Tuhan, bagaimana kita bisa mengetahui, memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita? Karena kita tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Yang ketiga, tokoh iman yang menjadi contoh teladan yang baik dalam hidup iman kita adalah Nuh. Apa yang dapat kita teladani dari tokoh iman Nuh? Ialah ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Nuh diperintahkan oleh Allah untuk buat bahtera, untuk membuat sebuah bahtera, karena Allah hendak membinasakan manusia dari muka bumi dengan air bah. Nuh pribadi yang sangat taat. Ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun Nuh belum melihat air bah itu datang dan kapan itu terjadi, bahkan Nuh diejek, dicemooh oleh orang-orang sezamannya dan menganggap tindakan Nuh adalah suatu tindakan kebodohan. Tapi Nuh tetap laksanakan dalam kepatuhan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera. Itulah iman. Iman adalah bukti taat melakukan kehendak Allah apapun resikonya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari melalui firman Tuhan pada saat ini? Ditekankan ayat emasnya pada ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ingat baik-baik, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti di luar beriman, di luar kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan, hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, orang yang hidup dalam iman adalah, ada 4 hal yang saya pelajari di sini. Pertama, orang yang senantiasa percaya dan taat melakukan perintah Tuhan, sekalipun untuk hidup percaya dan taat bukanlah hal yang mudah. Kita harus diperhadapkan pada perjalanan iman yang berat, penuh resiko, penuh rintangan dan juga kesukaran. Tetapi kalau kita percaya dan taat kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan akan selalu membimbing dan menuntun kehidupan kita. Yang kedua, orang yang hidup dalam iman adalah orang yang menyerahkan
sepenuhnya, seluruhnya, segala persoalan-persoalannya, segala pergumulan-pergumulannya, segala beban berat yang menghimpit hidupnya, segala tekanan-tekanan yang menghimpit kehidupannya, hanya kepada Tuhan. Ia serahkan semuanya hanya kepada Tuhan, sebab ia percaya Tuhan pasti akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Yang ketiga, orang yang hidup dalam iman adalah orang yang takut akan Tuhan, menjauhi segala dosa dan kejahatan. Jadi orang-orang yang hidup dalam iman kepada Tuhan, ia akan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia berusaha untuk menjauhi segala hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudaraku, hal yang keempat yang kita pelajari, orang yang hidup dalam iman adalah orang yang tetap berpegang teguh dalam hidupnya kepada Tuhan. Meskipun ia menghadapi penderitaan, meskipun ia menghadapi situasi buruk dan juga penuh kesakitan dan kekecewaan, namun orang hidup dalam iman tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa. Bahkan ia selalu bersyukur kepada Tuhan, karena ia percaya buah dari ketekunannya akan menghasilkan kemenangan dan juga sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah di hari-hari ini iman kita menjadi lemah karena situasi kondisi dunia yang serba sulit dan juga syarat dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan? Ingatlah, biarlah iman kita tetap hidup dalam penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Apa pergumulan kita di saat-saat ini? Mari kita percayakan kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Pergumulan karena sakit penyakit, pergumulan soal keuangan atau ekonomi dalam rumah tangga, pergumulan dalam kehidupan keluarga, hubungan antara suami istri yang mungkin saat ini mengalami keretakan dalam rumah tangga, pergumulan belum memiliki keturunan dalam rumah tangga. Apapun masalah-masalah terberat yang saat ini kita hadapi atau kita pikul, tetaplah percaya. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan membuahkan hasil yang baik, yaitu ia akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Orang yang beriman adalah orang yang tahan uji, orang yang hidup dalam iman yang akan bertahan meskipun ia mengalami begitu banyak beban berat dan ujian atas hidupnya. Dia akan tetap bertahan karena Tuhan yang memampukan dia untuk bertahan menghadapi badai kehidupan ini. Orang-orang hidup dalam iman selalu banyak mengalami ujian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut ketika kita beriman kepada Tuhan. Jangan takut ketika ujian selalu datang dalam hidup kita. Hasil akhirnya kalau kita kuat dan teguh di dalam Tuhan, ia akan memberikan kemenangan bagi kita dan hidup yang kekal
Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal." Jemaat yang berusaha duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kehadiranmu dalam suka dan duka perjalanan iman kami. Tak kalah seringkali kami menjadi lemah karena kami tidak mampu dan kuat menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami ya Tuhan, agar dalam setiap situasi kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap bertahan dalam iman, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap mengucap syukur dalam segala keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab tumpuan kami, pegangan hidup kami hanyalah Tuhan. Kekuatan kami dan benteng keselamatan kami hanya di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi suluh, pelita dan terang bagi setiap jalan-jalan hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa tetap hidup di dalam iman percaya kepadamu. Meskipun kami
belum melihat apa yang akan terjadi ke depan atas apa yang kami doakan dan permohonkan kepadamu. Tetapi biarlah kami tak percaya dan yakin bahwa kami telah mendapatkan atau menerimanya dari Tuhan. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan di saat ini kami mendoakan bagi kehidupan persekutuan kami, khususnya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB, yang sebentar lagi, tepatnya pada tanggal 31 Oktober, membilang usia ke-72 tahun. Tuhan memberkati GPIB yang ada di Indonesia ini, jemaat-jemaat yang tersebar dari perkotaan sampai pelosok perdesaan sekalipun, agar semangat pelayanan, kesaksian dan persekutuan semakin menyala-nyala. Biarlah kerajinan tidak pernah kendor di dalam melayani Tuhan. Berkati seluruh presbiter yang melayani di GPIB agar memiliki dedikasi yang tinggi, agar dapat mengabdikan seluruh kehidupannya untuk pelayanan bagi Tuhan. Tuhan memberkati seluruh warga jemaat GPIB agar tetap setia dan hidup di dalam iman kepada Tuhan. Tumbuh kembangkanlah iman percaya mereka di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya tidak melemahkan semangat mereka untuk selalu hidup dekat kepada Tuhan. Tuhan akan selalu menopang jemaat-Mu Tuhan, agar mereka selalu ingat akan Tuhan dan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan yang terjadi di tengah-tengah negeri bahkan dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk Majelis Sinode GPIB sebagai pimpinan tertinggi di tingkat sinodal. Tuhan memberkati Majelis Sinode dan seluruh jajarannya, agar dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap gerak-gerik langkah pelayanan, biarlah kasih Tuhan tetap menyertai Majelis Sinode agar dapat melaksanakan tugas panggilan pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Berikan kesehatan kekuatan bagi fungsionaris Majelis Sinode, agar dengan kekuatan yang baik mereka boleh menjalankan tugas panggilan pelayanan dengan setia. Kami mendoakan juga ya Tuhan bagi mupel-mupel yang ada di masing-masing daerah. Tuhan memberkati, khususnya Mupel Kaltim 2. Tuhan memberkati agar nilai-nilai kebersamaan itu boleh kami rasakan di 13 jemaat Mupel Kalimantan Timur atau Mupel Kaltim 2 ya Tuhan, agar kami boleh senantiasa bersatu padu, satu sepikir, dan juga saling membangun satu dengan yang lainnya sebagai satu persekutuan tubuh Kristus. Berkati juga khususnya untuk GPIB Jemaat Sion Jab Tenggarong. Biarlah kasih dan cinta Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan jemaatmu di tempat ini, dan memberkati, mengurapi, menguatkan, meneguhkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan utus melayani tengah-tengah jemaat Tuhan, pendeta, diaken, penatua, unit-unit misioner, pelayan dan pengurus Pelkat dari PA sampai PKLU, tim kerja, panitia, komisi, bahkan koster serta pegawai kantor. Tuhan berkati kami semua yang bekerja di ladang Tuhan. Berikanlah kami selalu ketaatan, kesetiaan, ketekunan, dan dedikasi yang tinggi untuk mengemban tanggung jawab pelayanan ini. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan bagi kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami mendoakan juga untuk umat Tuhan yang ada di Jemaat GPIB Sion Jab Tenggarong, dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia. Tuhan berkati kami semua. Berikan kekuatan, kesehatan bagi kami Tuhan, keluarga besar GPIB Jemaat Sion Jab Tenggarong, agar dengan kekuatan kesehatan yang baik kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan penuh sukacita. Bagi mereka yang bergumul karena sakit penyakit, bahkan dalam proses penyembuhan dan pemulihan,
Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka, agar mereka tetap berpegang teguh di dalam Tuhan sebagai sumber andalan dan tumpuan dan sumber kekuatan bagi mereka yang sedang sakit, bahkan dalam pemulihan. Bagi Bapak Paulus Batong, Bapak Julius Tonapa, bagi Ibu Elci Tande Padang, bahkan juga bagi anak-anak kami, Riel dan juga Terensia, Tuhan memberkati. Bahkan bagi seluruh jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebut satu demi satu nama mereka yang saat ini terbaring karena kelemahan tubuh dan sakit, kami mohon uluran tangan pengasihan-Mu Tuhan, menjamah bahkan juga memulihkan kesehatan mereka. Bahkan bagi jemaat-Mu yang seringkali rutin untuk mengkontrol diri mereka ke rumah sakit ya Bapa, karena ada sakit penyakit yang mereka derita, biar Engkau memberkati setiap usaha dan upaya mereka ya Tuhan, agar segala upaya dan usaha itu boleh membuahkan hasil yang baik untuk pemulihan dan kesembuhan secara total bagi kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mendoakan bagi pergumulan jemaat-Mu yang belum memiliki keturunan dalam rumah tangga. Biar dengan ujian iman mereka boleh menantikan dalam ketaatan dan ketekunan akan janji Tuhan yang tepat pada waktunya. Bagi mereka yang bergumul karena belum mendapatkan pekerjaan atau saat ini masih mencari pekerjaan, Tuhan memberkati. Tuhan akan buka jalan bagi mereka sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Bagi jemaat-Mu yang mengucap syukur karena berulang tahun dalam minggu sepekan ini, ulang tahun kelahiran dan perkawinan, Engkau lengkapi sukacita mereka agar mereka tetap menghargai kehidupan yang Tuhan beri dengan semakin bijaksana dan berhikmat. Terima kasih Tuhan, berkati para janda duda, bahkan juga anak yatim piatu yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu, para orang tua lanjut usia. Tuhan memberkati mereka semua yang rentan dengan segala sakit penyakit di masa tua mereka. Biar Engkau jaga, lindungi, pelihara mereka dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh hidup dan kehidupan jemaat-Mu kami serahkan kepadamu Tuhan. Bahkan juga kami mau mendoakan untuk kelurahan Jahap ini agar tetap aman dan sejahtera. Berkati Bapak Lurah beserta dengan jajarannya agar dapat menjalankan tanggung jawab kepemimpinan dengan adil dan benar, sehingga dapat menuntun membimbing seluruh warga masyarakat Kelurahan Jahap dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mendoakan bagi pemerintah negara kami bersama dengan Polri, TNI dan juga garda terdepan untuk menangani masalah kesehatan yaitu COVID-19 ini, agar dengan kelak dikeluarkannya vaksin COVID-19 kiranya kesehatan masyarakat boleh semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, inilah permohonan dan syukur kami kepadamu Tuhan. Dengarkanlah doa-doa kami, dan jangan kehendak kami yang jadi ya Bapa, nyatakanlah semua yang seturut dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela, guna menunjang pelayanan gereja
dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa bersama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi kebangunan tubuh Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri. Pulanglah dengan sejahtera, laksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.